Shalom, saudara-saudara yang kekasih. Bersyukur pada Tuhan, kita baik yang ada di sini secara onsite maupun yang di rumah-rumah, kita bersyukur pada Tuhan. Hari ini Tuhan memeliharakan kita sampai pada pagi ini. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara mempelajari firman Tuhan tentang sehati dan bersuka cita. Kita baca dari surat Roma, nanti saya akan bacakan satu persatu, atau kita baca saja secara cepat. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 13. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 13. Kita baca saja dengan cepat begini. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada yang tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintahkan bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, hari ini kita akan bicara tentang sukacita dan sehati sesuai dengan ayat-ayat yang kita berikan. Sehati itu bahasa Kristen kali ya. Bahasa Kristen itu sehati. Mungkin bahasa lebih umum adalah rukun, gitu ya. Berarti dalam ayatnya yang ke-5, Tuhan mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Rukun, orang rukun itu sehati, orang yang sehati itu rukun. Jadi saudara, rukun sehati itu pengantin baru sih rukun dan sehati. Tapi kalau sudah 18 tahun nikah, nggak tahu masih bisa rukun atau sehati enggak. Karena apa? Dalam perjalanan waktu ada banyak hal yang terjadi, ada perselisihan, ada sakit hati, ada nyata kelemahan-kelemahan satu sama lain, ada masalah-masalah yang tak kunjung habis. Apakah masih bisa rukun? Apakah masih bisa sehati? Saudara-saudara bisa. Karena kerukunan atau kesehatian itu diciptakan, diusahakan, bukan asal ada begitu saja. Ya, kalau masih baru ya bisa. Ya, masih baru kita masih senang-senangnya gitu ya, maka kita bisa sehati. Tapi kalau sudah lama, kesehatian atau kerukunan itu diusahakan dengan sungguh-sungguh. Tapi itu penting ya, karena Tuhan memerintahkannya. Ya, tadi dalam ayat 1-3 dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari keuntungan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita dan kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi seperti ada yang tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah, saudara, ini contohnya adalah Tuhan Yesus. Ya, dalam surat Roma selalu merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya,
kalau kita sehati, kalau kita rukun, orang yang ngelihat juga senang, kan gitu. Ya, orang yang ngelihat nggak ikut ngalami, tapi ngelihat aja sudah senang. Aduh, lihat orang itu senang ya, rukun gitu. Ya, sama istrinya, sama anak-anaknya. Ya, kalau orang melihat keluarga sepakat dan sehati dan itu menyenangkan, apalagi yang ngalaminya sendiri. Begitu juga dengan saudara seiman dalam gereja. Slide ya. Jika kita menjadi sehati, maka semua orang akan melihat kita dan mereka diberkati melihat kita dalam gereja ini saja. Mereka diberkati melihat kerukunan, melihat kesehatian di dalam kita. Itu akan terjadi demikian. Jika kita menjadi sehati, maka yang kuat menanggung yang lemah, maka akan ada banyak orang yang semakin kuat menghadapi segala tantangan menjadi orang percaya. Nah, ini ada keuntungan dari kesehatian, dari kerukunan kita. Ya, satu, kerukunan itu tercipta kalau yang kuat menanggung yang lemah. Kedua, dalam kerukunan, dalam kesehatian, maka yang terjadi adalah yang kuat menanggung yang lemah. Maksudnya membangun, mendorong yang lemah untuk maju. Ya, tidak mencari kesenangan dirinya sendiri, ya, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tapi ada saling interaksi, saling perhatian dan satu sama lain. Saya bersyukur dan meskipun tidak sempurna secara terbatas ini sudah terjadi, kita laksanakan ya. Ada saudara-saudara yang kuat secara ekonomi, nggak mau disebutkan namanya, tapi mereka secara rutin mau membantu saudara-saudara di dalam kekurangannya selama masa pandemi ini. Nah, kalau saudara-saudara pernah menerima sembako atau sedang menerima sembako tiap bulan, itu karena ada perhatian dari saudara-saudara yang kuat terhadap saudara-saudara yang lemah. Ya, dan mereka bukan cuma sekedar memberi, tapi mereka memberi dalam jumlah yang lumayan lah, yang lumayan. Itu tidak selalu dari gereja, malah sebagian besar adalah dari saudara-saudara yang memikirkan jemaat ini. Nah, mari kita kembangkan ya, yang kuat menanggung yang lemah, tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Kan ada sih yang tiap bulan ditelepon ini ada apa? Ada sembako ya, kadang diantar kalau sorry dan sebagainya. Ya, itu tidak selalu dari gereja. Lebih banyak dari saudara-saudara yang kuat menanggung yang lemah. Saudara, jadi kesehatian, kerukunan itu kan tadi saya katakan, kalau pertama otomatis kita senang dah. Ya, senang rasanya sehati terus-terusan rukun gitu pertama, tapi kalau sudah 18 tahun belum tentu. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa sehati, supaya kita bisa rukun, dan hasilnya kita bersuka cita. Kalau kita nggak rukun, ketemu kan bersuka cita ya, ketemu kan mukanya merengut, ya, buang muka, ya. Tapi kalau kita sehati, kita rukun, nggak ketemu kangen. Ya, lalu ditanyakan. Kalau sehati ditanyakan, dia bilang, aduh jangan capek nanti di absen lagi sama Om. Ditanyakan itu karena perhatian. Kemana kamu? Mungkin kamu sakit, mungkin ini, itu. Tapi ketidaksehatian menyebabkan kalau ditanyakan, aduh di absen gitu. Di absen, bukan di absen saudara. Kalau kita sehati itu ada perhatian yang mendorong saudara. Ayo kita berkumpul bersama-sama. Jadi saudara, mari kita lakukan. Yang pertama tadi dalam kitab Roma dikatakan ayat yang kedua, 15 ayat yang kedua, setiap orang di antara kita, slide berikutnya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ini penting saudara ya. Yang pertama, kalau kita mau sehati, memperhatikan saudara-saudara dan membangunnya, menolongnya. Membangun berarti menolongnya, membangun berarti menguatkannya. Dan kenapa perlu diomongkan gini? Karena manusia pada dasarnya, slide berikutnya, manusia pada dasarnya itu adalah orang yang egois. Ya, mencari senangnya sendiri. Ya, saya dapat sendiri, kenapa mesti berbagi sama kamu? Gitu ya, egois. Tapi di dalam Tuhan, manusia seharusnya memiliki kasih Tuhan dan berpusat pada Tuhan. Tuhan Yesus tidak egois, tadi dikatakan di dalam ayat-ayat ini, bahwa cercaan orang yang mencerca Tuhan jatuh kepada Tuhan Yesus. Dia dicerca, tapi dia tetap membangun kita. Dia dicerca, dia dihina, tapi tetap dia membangun kita. Karena dia mau sehati dengan kita. Karena itu, sesama orang percaya harus saling mendukung. Membangun saudara seimannya, ya. Memperhatikan, bukan kepengen tahu, tapi memperhatikan. Dan ini satu hal yang perlu kita perbaiki.
di antara kita. Karena kalau kita bilang, aduh si A memerlukan doa karena dia begini, dibilang membuka rahasia orang. Ya, itu salah satu kelemahan besar dari jemaat ini. Karena kalau halnya begitu, maka semuanya harus ditanggung oleh gembalanya sendiri. Ya, saya nggak bisa bilang kepada saudara cuma gini, doakan ya, ada yang begini, doakan ada yang begitu. Toh saudara juga kepingin tahu. Siapa sih gitu ya. Atau saya tidak ngomong apa-apa, hanya menjadi beban bagi saya dan bagi istri saya. Saudara-saudara, dan itu kan tidak seharusnya terjadi. Kita harus saling membangun, kita harus saling mendukung, saling membangun, bukan untuk menceritakan keburukan orang. Memang ada kalanya, ada banyak juga terjadi di gereja-gereja di mana ada menara doa. Ya, ada satu saudara minta didoakan gitu ya. Masalahnya ini. Di antara orang-orang di menara doa itu ada yang mulutnya ember. Ya. Nah, kalau ada yang ember gini mah susah, itu memang tidak membangun tapi merusak. Ya, sebentar sampai seluruh dunia tahu bahwa Pak John itu lagi begini. Itu kan namanya tidak sehati, itu namanya tidak membangun, tapi menghancurkan. Saudara, ini kita perlu belajar, ya, supaya kita bisa dipercaya, sehingga orang bisa dengan mudah berbicara tentang kesukarannya, dan kita saling mendoakan, saling membangun, tidak merahasiakan sesuatu. Mulut ember tolong saya udah ngerti mulut ember gimana harus diapain ya, dibuang aja ya. Kalau bocor mulut gampang dipatri atau dilas gitu ya. Nah, saudara-saudara, bukan hanya fokus pada kehidupan dan kesenangan pribadinya, tapi rela berkorban waktu, tenaga, dana, dan lain-lainnya bagi saudara seiman. Berkorban tenaga, dana jelas sudah kita lakukan. Ya, setiap tahun kita mengirimkan juga bantuan kepada saudara-saudara kita di desa. Kita punya departemen misi, tapi selama ini yang kita lakukan baru satu segi dari misi, yaitu mission care. Ya, mission care itu memperhatikan mereka yang di ladang misi dan membantu mereka seberapa banyak kita bisa. Ya, mission care. Jadi departemen misi kita itu baru melakukan satu Pak Edi, mission care, belum penanaman gereja dan sebagainya. Tapi sudah kita melakukan mission care, dan itu juga seringkali didapat dari saudara-saudara yang dengan rela hati membeli satu bahan. Buat apa? Buat pendeta-pendeta di desa. Udah nggak usah bayar gitu. Itu sering gitu ya. Udah nggak usah bayar gitu. Saudara, mission care. Jadi perlu bagi kita untuk melakukannya, dan itu bukan pada satu dua orang, tapi pada seluruh jemaat. Mari kita membantu, saling menolong, buang mulut ember, dan jangan jadi detektif swasta yang sok ingin tahu. Banyak di antara kita tuh gitu, jadi detektif swasta, mulutnya ember. Atau kalau diundang pesta, bukan menikmati makanan dan bersyukur, tapi jadi juri lomba masak. Ya, sering itu. Ya, dan ini kan tidak membangun sama sekali. Habis itu pulang, masakannya tadi tidak enak. Masak, kan gitu. Ini kan juri lomba masak. Saudara diundang pesta bukan untuk menjadi juri lomba masak gitu ya. Kalau kita mau sehati, kita melakukannya dengan benar seperti itu. Ya, kita diberkati dan kita memberkati. Kalau nggak enak ambil sedikit saja, jangan ambil banyak-banyak lalu dibiarin di piring. Gitu ya. Itu membuang rezeki orang. Saya lanjutkan. Yang kedua, dengan kesehatian yang dimaksudkan itu adalah supaya kita memuliakan nama Tuhan. Dalam Roma tadi yang sudah kita baca berulang-ulang disebutkan antara ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, kerukunan itu orang lihat senang, kesehatan orang lihat senang, Tuhan juga senang. Dan kalau orang melihat kita sehati, Tuhan juga dipermuliakan. Ya, saudara, kita itu gereja, jemaat Tuhan. Apa sih yang dikatakan Tuhan Yesus yang menyebabkan dunia mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Tuhan? Kalau kamu saling mengasihi. Ya, Yohanes pasal 13 gitu. Dunia akan tahu bahwa kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi.
ngasihi seperti aku mengasihi kamu. Slide berikutnya. Sebagai gereja Tuhan, kita akan dikenal oleh dunia dengan hubungan kita dengan sesama pengikut Kristus. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, biarkan orang lain mengetahui kamu adalah muridku karena kamu saling mengasihi. Yohanes pasal 13, ayat 34 dan 35. Jadi jika dalam satu gereja ada perselisihan, hal itu akan dilihat sebagai hal yang buruk di mata dunia. Ya, kalau kita itu berselisih dan tidak pernah diselesaikan, itu kan buruk. Berselisih sudah pastilah, 18 tahun kita bersama, 20 tahun, 30 tahun kita bersama, gak mungkin kita tidak akan berselisih. Ada perselisihan, tapi selalu diselesaikan, tidak berlarut-larut, tidak tidak di blow up sekarang kan orang itu sering itu, di status, di IG, ribut sama suami, Facebooknya bunyi gini. Kali lain makan-makan sama suami, keluarga yang bahagia. Aku jadi bingung, sing bener ndi gitu. Ya, yang bener mana gitu. Saudara-saudara, jangan suka begitu, tapi hendaklah kita menyelesaikan segala sesuatunya di dalam kasih, sehingga orang dunia itu belajar dari orang Kristen. Ya, dalam kerukunan, dalam memelihara kerukunan, apa? Menyelesaikan perselisihan di antara kita. Ya, pernah orang-orang, ada satu pengarang buku, siapa namanya, dia ngarang buku setebal ini. Bagaimana gereja itu bisa menyelesaikan konfliknya sih? Mereka kepengen tahu. Ya, dunia itu kepengen tahu bagaimana dalam gereja itu orang-orang bisa menyelesaikan konfliknya. Kenapa? Karena dia melihat satu gereja itu rukun dan baik. Belajar dari gereja. Saudara-saudara, orang dunia mesti belajar dari gereja. Bagaimana dari orang Kristen, dari keluarga Kristen. Bagaimana mereka saling menjadi hidup rukun. Menyelesaikan perselisihan yang ada di dalamnya dengan baik. Dengan apa? Usahakanlah kasih dan pengampunan. Serta penerimaan sesama saudara seiman agar Tuhan dimuliakan. Ya, penyelesaian perselisihan itu memang kadang-kadang kita duduk bersama-sama, kita jelaskan duduk perkaranya bagaimana, itu bagus supaya jelas dan tidak terulang kembali, ya. Tapi tidak selalu itu bagus, kadang-kadang terjadi perang di situ. Jadi akhirnya saya juga menghindarkan konfrontasi langsung begitu, terjadi perang di muka saya dan saya bilang kok gini, ya. Saudara, itu tidak seharusnya, ya. Karena apa? Kita itu dikasihi dan mengasihi. Perselisihan, ketidaksehatian, itu diselesaikan dengan satu saja, mengampuni. Mengampuni kenapa? Karena kasih menutup segala kesalahan. Ya, karena kasih menutup kesalahan. Kalau mengampuni, membuang. Ada orang bilang gini, ya kalau dulu sih saya masih bisa terima dia berbuat salah begitu-begitu, saya tak telan baik katanya. Tapi kalau sekarang setelah sekian puluh tahun rasanya dia berbuat salah sedikit saya sudah meluap. Terus saya bilang sama dia, soalnya kamu tidak pernah mengampuni dia dan tidak pernah mengasihi dia. Kenapa gitu katanya? Iya, kan kamu telan. Jadi tubuhmu itu, hatimu jadi tempat sampah. Sampah kesalahan. Kalau saya sama istri saya aja, sampah kesalahannya dia, sampah kesalahannya saya penuh di dalam hatinya. Satu saat sudah begitu penuh, dimasukin sedikit aja sudah luber. Ya, bukan itu yang dimaksud dengan mengasihi dan mengampuni. Kalau Tuhan mengampuni, itu harus menjadi contoh bagi kita dalam hal mengampuni. Apa? Tuhan itu nggak pernah lupa, saudara. Kapan Tuhan pernah lupa? Ya, kalau Tuhan itu pernah lupa, bahaya. Namanya bukan Tuhan lagi. Apalagi kalau Tuhannya kena Alzheimer. Gawat lagi, bisa tidak kenal saya, tidak kenal saudara. Tapi Tuhan kita itu tidak pernah lupa. Yang dikatakan dalam Alkitab, dia tidak mau lagi mengingat kesalahan saya. Jadi, John itu begini, gitu ya. Dan bilang, udah aku tahu tapi sudah dibereskan. Ya, sudah aku tahu, itu semua sudah dibereskan, aku sudah terima dia sebagaimana adanya dia, dan bukan cuma gitu, aku sudah membangun dan mengubah dia. Itu yang diperlukan di dalam kehidupannya rukun. Ya, ada sesuatu yang mesti kita lakukan. Kerukunan itu adalah karunia Tuhan, tapi ada sesuatu yang perlu kita lakukan.
Ya, di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Kerukunan itu adalah sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan, tapi harus kita lakukan dengan tekun dan penuh penghiburan. Ya, kenapa harus dengan tekun dan penuh penghiburan? Gini loh saudara. Kadang-kadang kita sudah melakukan ya mengampuni dan sebagainya, sudah rukun lagi, yang bisa itu mengulangi lagi, situ mengulangi lagi, apa yang dibangun itu diruntuhkan lagi, kerukunan kesehatan yang dibangun diruntuhkan lagi. Nah itu kan diperlukan ketekunan, diulangi lagi dan dengan penghiburan bahwa satu saat segala sesuatunya akan berubah dan menjadi baik untuk seterusnya. Jadi saudara, lakukanlah ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau gereja hidup rukun, maka Tuhan dipermuliakan. Kalau keluarga Kristen hidup rukun, maka gereja dimuliakan. Saya pernah cerita, satu kali saya datang ke rumah satu orang, dan orang Kristen, dan dia tidak ada di rumah, di satu perumahan gitu. Tanya tetangganya kemana dia, lagi pergi suami istri. Oh ya, suaminya pergi sendiri, istrinya pergi sendiri katanya. Sebelum saya pulang, tetangganya itu ngomong gini, Pak, itu rupanya sakit jiwa ya katanya. Kenapa gitu? Saya bilang, hari-hari kerjanya ribut aja. Nah ini kesaksian bahwa satu keluarga yang mempermalukan nama Tuhan. Karena lingkungannya bukan orang Kristen. Saudara-saudara, hiduplah memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ke-13, supaya semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya saudara-saudara, jadi menerima slide berikutnya, menerima manusia lain yang penuh dengan kekurangan itu tidak mudah. Ya, saya mengharapkan dia begini, dia mengharapkan saya begitu, dan pengharapan kita masing-masing itu berbeda. Itu perlu satu perjuangan. Mana slide-nya. Memang menerima manusia lain yang masih sama-sama dalam proses menuju kesempurnaan tidak sempurna. Saya tidak sempurna, saudara tidak sempurna, sehingga saya punya kekurangan, saudara punya kekurangan. Tapi kita harus saling menerima kekurangan kita itu beda. Maka saudara, kekurangan saya mungkin merupakan kelebihan saudara, kekurangan saudara mungkin merupakan kelebihan saya, dan menerimanya menjadi tidak mudah. Tapi itu kalau disikapi dengan baik, maka kelebihan saudara yang adalah kekurangan saya itu melengkapi saya, membuat saya jadi lebih kuat dalam bidang itu. Kelebihan saya melengkapi saudara dalam kekurangan saudara. Kalau kita mau membina kerukunan. Ya, memang menerima manusia lain yang masih sama-sama dalam proses menuju kesempurnaan tidak mudah. Ya, jadi gimana? Perlu pertolongan Tuhan dan Roh Kudus yang menguatkan kita dan memberi kita pengharapan yang besar untuk dapat berdamai dengan sesama saudara seiman. Jangan pernah bilang percuma lah, dia mulai dulu ya gitu aja, nggak bisa diubah. Berkali-kali diulangi begitu, berkali-kali diulangi gitu. Gimana bisa rukun sama dia? Ya Tuhan Yesus bilang, kamu mengampuni dia 70 kali 7 kali lah. Kamu sendiri juga penuh kekurangan, dan kekuranganmu mungkin juga menyakitkan hati dia. Saling menerima orang-orang yang saling tidak sempurna itu memerlukan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya tadi dalam ayat ini dikatakan Tuhan mengaruniakan kerukunan. Perlu karunia Tuhan, perlu kasih karunia Tuhan untuk melakukannya. Dan mari kita minta dari Tuhan pertolongan supaya kita bisa melakukannya dan tetap punya pengharapan. Ya, tetap ada pengharapan yang besar bahwa kita satu saat akan mencapai satu situasi yang berkenan kepada Tuhan, tapi bukan berarti sekarang belum. Kita sedang dalam proses mencapai situasi yang berkenan kepada Tuhan, di mana kita menjadi rukun, di mana kita menjadi sehati, di rumah, di gereja, ya. Dan itu harus diusahakan. Ada pengharapan, ada pengharapan. Pengharapan untuk menjadi rukun sama dia, untuk sehati sama dia. Iya, tetap ada pengharapan. Ya. Kenapa tidak ada pengharapan? Karena Tuhan sudah melengkapi kita dengan ketekunan, dengan penghiburan, karena Tuhan mengaruniakan kerukunan kepada kita. Tinggal kita terima karunia-Nya, kerukunan, dan kita lakukan dengan tekun dan dengan penghiburan bahwa segala sesuatu akan sampai kepada yang kita harapkan. Saya menjadi sehati dengan dia menjadi sehati dengan saya. Saudara, pengharapan ini penting dan hasilnya adalah sukacita akan besar.
Karena Tuhan memberi kita kekuatan untuk kita memiliki hubungan baik dengan orang bahkan yang tidak cocok dan tidak baik dengan kita. Sukacita kita akan besar karena Tuhan memberi kekuatan untuk kita memiliki hubungan baik dengan orang yang bahkan tidak cocok atau tidak baik dengan kita. Satu kali ada satu saudara cerita, ya, saya ngomong gini tentang persembahan itu ya, tentang sumbangan, dia tersinggung, ngamuk katanya. Ya sudah, saya diem aja. Ya, kali berikutnya ketemu saya mukanya merengut saja, tapi saya langsung salami dia, apa kabar? Oh, itu. Dan pada waktu orang itu mau menerima uluran tangannya, dia bilang, aduh saya senang sekali katanya. Ngerti kah? Pada waktu saudara melihat kekuatan untuk memulihkan hubungan baik dengan seseorang, itu akan memberikan sukacita yang besar pada kita. Kadang-kadang kita memang karena ego kita bilang, biar aja, memang dia tidak bisa diperbaiki, kita rasa puas lu gitu. Saudara-saudara, tapi itu tidak puas, itu menghancurkan kedua belah pihak. Ya, mari saudara-saudara kita belajar sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, supaya orang yang lemah dikuatkan oleh orang yang kuat menanggung orang yang lemah, agar kita bisa hidup sehati, agar kita bisa hidup rukun, agar kita diberkati. Kan Tuhan bilang, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Kepada siapa? Kepada saudara-bersaudara yang hidup rukun, kepada hamba-hamba Tuhan yang hidup rukun, kepada jemaat yang hidup rukun. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Saudara-saudara, sejauh yang kita sudah lewati, itu baik kita lanjutkan. Yang belum kita lakukan, mari kita lakukan bersama-sama. Sehingga dalam gereja kita ini terwujud kerukunan, karena Tuhan mengaruniakan kerukunan, kesehatan kepada kita dengan ketekunan dan penghiburan yang Tuhan juga sediakan bagi kita, karena Dia adalah Tuhan Allah, sumber ketekunan dan penghiburan. Jangan putus asa untuk membina kesehatan atau kerukunan dengan orang lain, dan jangan menjadi sedih karena Tuhan memberikan penghiburan kepada kita kalau kita melakukan dengan sebenarnya. Saudara, saya harap saudara bisa memahaminya. Ngerti nggak sih? Lakukan ya, lakukan supaya kita semuanya menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Ya, kita tidak bicara siapa benar siapa salah, tapi kita bicara bahwa saya harus mengampuni, saudara harus mengampuni. Saya tidak bicara siapa benci, siapa mengasihi, tapi saya firman Tuhan berbicara saya mengasihi, saudara mengasihi siapa? Semua orang, termasuk orang yang membenci kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus oleh-Mu. Kami adalah milik-Mu, karena itu Engkau menjaga kami. Kami adalah milik-Mu, karena itu Engkau memelihara kami. Kami adalah milik-Mu, karena itu Engkau melingkupi kami dengan kasih karunia tak berkesudahan. Dan pada pagi hari ini kami adalah milik-Mu, karena itu kami harus menyatakan kehidupan yang rukun, sehati, dan bersukacita kepada dunia, memuliakan nama Tuhan. Karena itu kami adalah milik-Mu, supaya kami ya Tuhan sadar bahwa kami harus hidup di dalam kesehatian dan sukacita, kerukunan dan sukacita, supaya kami menikmati indahnya persaudaraan di dalam Tuhan. Tolonglah semua saudara-saudara ini ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, supaya kami Tuhan tidak cuma bicara slogan tentang kesehatian atau tidak sehati, tapi kami berbicara tentang satu, mewujudkan kesehatian dan sukacita, memuliakan Allah melalui kehidupan kami, karena kami mau taat pada perintah-Mu untuk hidup dalam sehati, untuk hidup saling membangun di dalam Tuhan. Oh Tuhan, urapi akan kami, jemaat Tuhan ini, baik yang ada di sini maupun yang karena protokol kesehatan, karena COVID ini harus beribadah di rumah. Tapi Tuhan, ulurkan tangan Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, dengan ketaatan pada firman Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat semua saudara-saudara yang berulang tahun, sekiranya Tuhan oleh kasih karunia Tuhan, saudara-saudara yang berulang tahun ini boleh menikmati hari-hari yang baik,
di masa-masa yang akan datang, sebagaimana Tuhan juga sudah menolong di hari-hari yang lalu, maka Tuhan kiranya mau menyatakan diri dan makin menyatakan diri dalam kehidupan saudara-saudara yang berulang tahun ini dengan kelimpahan kasih karunia, dengan anugerah yang besar, karena Engkau adalah Tuhan kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kiranya ya Tuhan akan setiap saudara-saudara ini yang telah memberikan persembahannya, sekiranya semua persembahan yang mereka bawa itu berkenan di hadapan hadirat Tuhan, besar atau kecil, dibawa dengan sukacita dan sukarela, dan Tuhan menerimanya dan melimpahkan berkat sebagai balasannya, melimpahkan berkat dengan berlipat kali ganda kepada setiap orang yang telah memberikan persembahannya. Kami berdoa Tuhan, sekiranya Engkau juga melawat saudara-saudara kami yang sakit, dan sekali lagi kami minta Tuhan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, supaya minggu yang akan datang beberapa dari saudara yang sakit ini bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan, dan persiapkan kami sepanjang minggu ini untuk masuk dalam perjamuan kudus pada awal minggu bulan Maret ini bersama dengan Tuhan di dalam berkat serta kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ada saudara-saudara yang sehati sepikir di dalam pelayanan pada pagi hari ini, di musik pujian, di multimedia, di sound, di asyir. Tuhan kiranya Engkau memberkati semua saudara-saudara yang telah melayani ini, memberikan kekuatan dan kesehatan, melindungi, dan Tuhan menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan sebentar akan dilanjutkan dengan ibadah api secara virtual, dan ibadah kedua Tuhan Engkau juga pimpin supaya ibadah pertama, sebagaimana Tuhan memimpin ibadah kami yang pertama ini, pimpinlah ibadah api sebentar, dan juga ibadah umum yang kedua dari ibadah dewasa muda nanti sore. Terima kasih banyak Tuhan, dari tengah badai COVID kali ini juga kami mohon perlindungan-Mu untuk saudara-saudara ini yang pada pagi hari ini secara khusus juga datang dalam ibadah tempat ini. Lingkupi mereka dengan kekuatan, dengan keselamatan dan kesehatan yang daripada-Mu, sehingga kalau mereka datang dengan sehat dari tempat ini, mereka tetap akan pulang dengan sehat, karena Engkau menyertainya, karena kami mentaati semua hal protokol kesehatan yang harus kami lakukan. Jadikan berkat semua usaha kami pada pagi hari ini Tuhan, supaya terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan mari saudara kita berdiri sama-sama, kita akan terima berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya saudara, Tuhan Yesus Kristus sendiri mengarahkan dan menyinarkan wajahnya atasmu dan memenuhi engkau dengan kasih karunia dan damai sejahteranya yang berlimpah-limpah. Kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara-saudara, dan persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.